video kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang pertidaksamaan linear. Nah, materi ini masih merupakan materi prasyarat ya dari bab nilai mutlak. Nah, sehingga kita harus memahami terlebih dahulu materi pertidaksamaan linear ini. Pertidaksamaan linear merupakan kalimat terbuka yang memiliki tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaannya diantaranya itu ada tanda kurang dari, kemudian ada kurang dari sama dengan, terus ada tanda lebih dari, ya ini tanda lebih dari, atau lebih dari sama dengan, gitu ya. Nah ini biasanya tanda-tanda ketidaksamaan yang biasa kita gunakan. Nanti dari pertidaksamaan ini kita akan mencari solusi yang solusinya itu berupa interval bilangan ya. Solusinya itu berupa interval bilangan. Tentunya kalian pernah ya mempelajari tentang interval bilangan gitu ya. Nanti interval bilangan ini bisa kalian tulis dalam bentuk notasi atau digambarkan dalam bentuk garis bilangan. Ya, kita pelajari dulu jenis-jenis interval bilangan. Ya, contohnya itu ada jenis interval tertutup. Ya, berarti kalau interval tertutup itu dibatasi oleh suatu nilai, ya, atau nilainya itu masuk ke dalam solusi tersebut, gitu ya. Interval tertutup. Ya, contoh interval tertutup itu seperti ini. A kurang dari sama dengan X, dan X-nya itu kurang dari sama dengan B, gitu. Nah, cara menulis notasinya itu ditandai dengan tanda kurung siku, ya. Jadi kalau di sini tandanya itu ada kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, berarti kan si nilai A sama B-nya itu masuk ke solusi. Jadi, kita tulis dengan tanda kurung siku seperti ini. Nah, ini A, B. Nah, ini tanda kurung siku. Nah, gambar garis bilangannya, ya, gambar garis bilangannya, misalkan ini ada titik A, ini ada titik B. Nah, nanti si bulatannya itu, ya, bulatannya itu noktah di titik A sama titik B-nya itu berupa noktah bulatan penuh. Nah, seperti ini. Ya, noktah bulatan penuh. Ini menandakan si nilai A sama nilai B-nya itu masuk ke solusi. Nah, gitu ya. Aduh, mohon maaf. Nah, ini intervalnya yang di garis merah. Nah, ini untuk intervalnya, ya, tandanya itu dengan bulatan penuh. Kemudian contoh yang kedua. Contoh yang keduanya itu, X-nya itu lebih besar dari A, ya, atau A kurang dari sama dengan X. Berarti ini tandanya kurung siku A. Nah, ini positif tak hingga, dibatasi oleh positif tak hingga. Nah, kalau yang positif tak hingga itu nggak perlu pakai kurung siku ya. Cukup untuk kurung biasa aja. Ya, karena kita nggak tahu tak hingganya itu sampai ke nilai berapa gitu ya. Sebentar. Nah, gitu ya. Nah, untuk ininya, garis bilangannya, berarti kalau kita punya titik A, ya, titik A di sini. Nah, di titik A-nya itu tetap bulatannya bulatan penuh, ya, tetap bulatan penuh seperti ini. Nah, arah intervalnya itu ke sebelah kanan, karena yang nilai X-nya itu lebih besar dari A, gitu ya. Nah, contoh yang interval tertutup yang ketiga. Nah, contohnya itu X kurang dari sama dengan A. Berarti ini nilai X-nya itu di sebelah kiri ya. Jadi di sini batasnya itu negatif tak hingga. Kemudian ada nilai A, A-nya tuh kurung siku. Nah, misalkan ada titik A,
Ya, seperti A di sini, tetap yang titik A-nya itu bulatan penuh. Ya, bulatan penuh. Kemudian arah garisnya itu ke sebelah kiri. Ya, arah si garisnya itu ke sebelah kiri. Karena nilai X-nya itu kurang dari nilai A. Ya, ini terlihat nggak ya? Ininya, garis-garisnya terlihat ya? Nah, kemudian jenis yang kedua, kalau ada interval tertutup, berarti ada interval terbuka. Ya, interval terbuka. Berarti kalau interval terbuka, batas-batas intervalnya itu tidak masuk solusi. Ya, contohnya itu ada X lebih besar dari A, kemudian X-nya itu lebih besar dari B. Nah, notasinya cukup pakai tanda kurung biasa seperti ini. Ya, ini A, B, gitu. Nah, nanti garis bilangannya, nah ini garis bilangannya, kalau ada titik A sama ada titik B, nanti garis bilangannya itu titiknya itu berupa bulatan kosong aja. Nah, seperti ini bulatan kosong. Nah, ini garisnya. Nah, ini contoh untuk interval terbuka. Kemudian contoh yang kedua, misal nilai X-nya itu lebih besar dari A. Berarti gini nulisnya. X lebih besar dari A atau A kurang dari X. Ya. Jadi, A kemudian dibatasi oleh positif hingga. Garis bilangannya sama seperti tadi, cuma yang membedakannya itu bulatannya. Ada bulatan penuh sama ada bulatan kosong. Kalau misalkan dia tidak masuk solusi, berarti kita pakai bulatan yang kosong. Ya, gitu. Nah, kita pakai yang bulatan kosong. Kemudian contoh yang ketiga, yang interval terbuka, itu ada X kurang dari A. Nah, berarti ini batasnya sampai negatif hingga. Kemudian ini A. Nah, sama seperti tadi. Kalau misalkan ada nilai A, nah si titik A-nya itu bulatan kosong. Ya, titik A-nya itu bulatan kosong. Nah, kemudian jenis interval yang ketiga itu ada interval setengah terbuka dan setengah tertutup ya. Jadi setengah terbuka ya dan setengah tertutup. Nah, contohnya itu misalkan gini, ada A kurang dari X, kemudian kurang dari sama dengan B. Kita lihat nih notasinya ya. Kita lihat notasinya, yang A ini kan gak masuk solusi, berarti A itu kurung biasa. Sedangkan yang B itu masuk solusi, berarti yang B itu pakai tanda siku. Nanti garis bilangannya, kalau ini ada titik A sama ada titik B, berarti yang A itu karena dia tidak masuk solusi, maka dia A itu bulatan kosong. Ya, bulatan kosong. Sedangkan yang B itu bulatan penuh. Ya, bulatannya bulatan penuh seperti ini. Nah, ini intervalnya. X-nya berada di tengah-tengah A dan B. Gitu. Kemudian ada lagi contohnya, kalau misalkan kita balik. Yang A-nya itu berupa solusi, ya berarti A kurang dari sama dengan X, sedangkan yang B itu bukan solusi. Berarti nanti tanda kurung sikunya itu di A, sedangkan di B itu pakai kurung biasa, gitu. Nah, nanti ininya sama kayak tadi. Ya, ini titik A, titik B, berarti bulatan penuhnya ada di mana? Ada di titik A. Nah, ini di titik A bulatan penuhnya. Nah, sedangkan di titik B, karena dia bukan solusi, maka dia bulatan kosong. Nah, ini garis bilangannya, sini. Berada di tengah-tengah titik A dan titik B, gitu. Nah, ini merupakan jenis-jenis dari interval bilangan. Nah, sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh dari interval-interval bilangan yang tadi. Ya, contohnya. Misalkan nanti diketahui
intervalnya, kemudian kita gambar garisnya. Ya, misalkan yang pertama itu diketahui intervalnya ya. Notasi intervalnya itu misal 3 ya kurang dari X, kemudian kurang dari sama dengan 11. Nah, kita akan coba gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangannya itu, nah seperti ini ya. Gambar garis bilangannya itu, berarti di sini ada titik 3, kemudian sebelah sini ada titik 11. Nah, 3-nya ini kan tidak masuk solusi. Maka yang angka 3-nya ini itu bulatan kosong. Ya, bulatan kosong. Sedangkan yang 11, karena ini kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, berarti ini pakai bulatan penuh. Nah, ini solusinya di sini. Nah, gambar garis bilangannya. Kalau kita hasil seperti ini. Itu ya. Kemudian, contohnya lagi. Coba gambarkan negatif tak hingga dan ini batasnya 3 kurung siku. Gitu ya. Berarti kalau seperti ini ya, kalau seperti ini tandanya X-nya itu kurang dari 3 ya, karena ini kan sampai negatif tak hingga tuh sampai ke sana. Berarti gambarnya seperti ini. Ya, kalau ada angka 3, karena di sini 3-nya itu tanda kurung siku, berarti 3-nya itu bulatan penuh. Ya, 3-nya itu bulatan penuh. Karena arahnya ke negatif tak hingga, berarti arahnya ke sebelah kiri. Ya, negatif tak hingga. Nah, seperti ini. Negatif tak hingga. Nah, ini yang diarsirnya. Itu garis bilangannya. Contoh yang ketiga. Ya, contoh yang ketiga. Misalkan, berapa ya? Misalkan, 3 lagi ya, 4 kurang dari sama dengan X kurang dari 8. Berarti ini tandanya ya ada titik 4 sama ada titik 8. Ada titik 4 sama ada titik 8. Nah, yang empatnya ini masuk solusi, berarti dia bulatan penuh. Ya, bulatan penuh. Sedangkan yang 8 itu tidak masuk solusi, maka dia bulatan kosong. Nah, karena di sini nilai X-nya itu di tengah-tengah, berarti antara 4 sama 8. Nah, ini kita arsir. Ya, ini kita arsir. Nah, sekarang kita coba sebaliknya. Ya, kita coba sebaliknya. Misalkan ibu punya gambar garis bilangannya seperti ini. Garis bilangannya itu ada angka 6. Ya, 6-nya bulatan penuh. Nah, diarsirnya ke sebelah kanan. Nah, berarti kalau ini dibatasinya oleh negatif tak hingga atau positif tak hingga. Karena arahnya ke sebelah kanan arsirannya, maka dibatasinya oleh positif tak hingga. Karena ini 6, 6-nya bulatan penuh, maka 6-nya itu pakai tanda kurung siku. Berarti 6, positif tak hingga. Gitu ya. Nah, kemudian ada contoh lagi, misalkan seperti ini. Ya, ini 2 bulatan penuh. Ya, ini 2 bulatan penuh, arahnya ke kiri. Nah, kemudian ada 4 bulatan kosong, ini arahnya ke kanan. Berarti ini pertidaksamaannya gimana? Ya, kalau misalkan kita pakai interval, berarti ini kita bisa tulisnya itu X kurang dari sama dengan 2, atau, ya ini tanda hubungnya atau X lebih besar dari 4. Perhatikan, kalau yang ini yang 2-nya karena masuk solusi, maka ada sama dengannya, kurang dari sama dengan. Sedangkan yang 4, karena 4-nya itu bulatan kosong, dia tidak ada sama dengannya. Jadi, pertidaksamaannya itu X kurang dari sama dengan 2, atau X lebih dari 4. Selanjutnya,
kita akan mempelajari tentang sifat dasar pertidaksamaan. Jadi, cara pengoperasian pertidaksamaan linear itu harus menggunakan sifat dasar ya. Jadi kita harus pahami dulu sifat-sifat dasarnya. Nah, sifat dasar yang pertama, jika suatu pertidaksamaan itu ditambah atau dikurang oleh bilangan bilangan real, maka dia tandanya itu tetap atau tidak berubah ya. Jadi kalau hanya ditambah atau dikurang itu tandanya tidak berpengaruh, itu tandanya tetap gitu. Nah, kalau dikali atau dibagi oleh bilangan real, tapi bilangan realnya yang positif, nah itu tandanya juga tetap ya. Nah, kemudian yang ketiga, jika dikali atau dibagi oleh bilangan real negatif, pertidaksamaannya itu, maka tandanya itu dibalik atau tandanya itu berubah ya. Misalkan yang tadinya kurang dari dibalik menjadi lebih dari gitu ya. Itu kalau dioperasikan oleh bilangan real yang negatif, dikali atau dibagi ya. Kemudian tanda yang keempat, jika pertidaksamaannya itu ruas kirinya, nah kita perhatikan ruas kiri. Ruas kiri dan ruas kanannya itu ruas kanannya itu positif positif, maka boleh dikuadratkan boleh dikuadratkan. Nah, tapi nanti hasilnya itu hasil dari tandanya itu tetap tandanya itu tetap tidak berubah. Tapi kalau misalkan ruas kiri dan ruas kanannya itu negatif, ruas kanannya itu negatif, ketika dikuadratkan, ketika sama-sama dikuadratkan, itu tandanya berubah, tandanya dibalik. Kemudian sifat dasar yang keenam. Sifat dasar yang keenam, jika kita mempunyai 0 kurang dari A kurang dari B, dan ini ada dua pertidaksamaan 0 kurang dari C kurang dari D, maka akan berlaku maka akan berlaku 0 kurang dari A ditambah C kurang dari B ditambah D gitu ya. Nah, selanjutnya di sifat dasar yang keenam itu jika kita mempunyai interval atau pertidaksamaan A lebih besar dari B lebih besar dari 0 dan C kurang dari D kurang dari 0, maka berlaku ketika dikalikan itu tidak pengaruh ya. Nah, ini merupakan sifat-sifat dasar pertidaksamaan yang nantinya akan kita gunakan untuk mengoperasikan pertidaksamaan sehingga nanti dapat solusi. Nah, setelah kita memahami sifat-sifat dasar pertidaksamaan, kita akan cari kita akan gunakan sifat dasar itu untuk menyelesaikan pertidaksamaan linear Jadi pertidaksamaan linear satu variabel ini berarti memiliki satu variabel X yang nantinya kita akan cari solusinya X-nya itu berupa apa. Nah, cara menyelesaikan pertidaksamaannya itu kita harus pisahkan variabel X
di ruas tersendiri, ya mau itu di ruas kiri atau mau di ruas kanan. Dan konstanta ya di ruas tersendiri juga gitu, dengan menggunakan sifat-sifat dasar pertidaksamaan gitu ya. Jadi kita akan pisahkan variabel X dengan konstantanya gitu. Contoh ya, contoh yang pertama ya, ini diasumsikan untuk semestanya bilangan real ya. Jadi bilangannya bilangan real. Ya, tentukan himpunan penyelesaian dari masing-masing pertidaksamaan berikut gitu ya. Contoh yang pertama. X kurang dari 3 X kurang 3. Nah, pertidaksamaannya lebih dari 5. Ya, lebih dari 5. Cara mengerjakannya, nah, misalkan kita pakai sifat dasar yang pertama. Ya, jadi kedua ruas itu, karena ini kan di ruas kiri hanya ingin ada X gitu. Maka yang negatif 3-nya harus dihilangkan. Berarti harus ditambah 3. Jadi kedua ruasnya itu ditambah 3. X min 3 ditambah 3 lebih besar dari 5 ditambah 3. Nah, ini menggunakan sifat dasar yang pertama ya. Karena ini masih penjumlahan gitu ya, maka tandanya tidak berubah. Jadi X lebih besar dari 8. Nah, maka himpunan penyelesaiannya itu adalah ya pakai kurung kurawal X, di mana X lebih besar dari 8 ya, di mana X-nya itu elemen bilangan real gitu ya. Ini contoh penulisan himpunan penyelesaian gitu ya. Kemudian contoh yang kedua. Misalkan di sini Ibu punya 3X ya, 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan X ditambah 6. Nah, kita kurangkan kedua ruas dengan 2 ya. 3X ditambah 2 dikurang 2 kurang dari sama dengan X ditambah 6 kurang 2. Jadi hasilnya 3X kurang dari sama dengan X ditambah 4. Ini 6 kurang 2 jadi 4. Kemudian kita kurangkan kedua ruas dengan X ya, biar nanti X-nya ada di ruas kiri semua. Jadi 3X dikurang X kurang dari sama dengan X kurang X ditambah 4. Jadi ini 2X kurang dari sama dengan 4. Nah, karena yang kita cari itu X-nya gitu ya, maka 2-nya kedua ruas dibagi 2. Jadi X kurang dari sama dengan 4/2. Jadi hasilnya ya X kurang dari sama dengan 2. Maka kita bisa tulis himpunan penyelesaiannya. Ya, Kurawa X di mana X kurang dari sama dengan 2. Ini untuk X semua elemen bilangan real gitu ya. Untuk contoh yang nomor 4 ya. Ya, untuk contoh yang nomor 4, jika di sini Ibu punya bentuknya itu ini ya. 3. Nah, 3 ini kurang dari sama dengan X ditambah 2 kurang dari sama dengan 8. Ya, kan pertidaksamaan itu pasti berbentuk interval ya, pasti berbentuk interval. Maka kita harus buat juga si pertidaksamaan ini berbentuk interval, artinya hanya memiliki variabel X gitu ya. Nah, di sini sedangkan yang di tengahnya itu kan ada X plus 2. Maka kita manipulasi agar yang nilai tengahnya itu menjadi X saja gitu ya. Jadi biar dapat interval X gitu ya, bukan X plus 2 gitu ya. Nah, kalau untuk menghilangkan plus 2, maka kita operasikan semua ruas dikurang dengan nilai 2 gitu ya, dikurang dengan nilai 2. Jadi yang ruas kiri
itu 3 dikurang 2, nanti kurang dari sama dengan X ditambah 2 dikurang 2 juga, ini kurang dari 8 dikurang 2, gitu ya. Ini hasilnya berapa? 3 kurang 2? 1. Kurang dari sama dengan X, ini kurang dari sama dengan 6. Jadi nanti himpunan penyelesaiannya itu, ya, X, di mana X-nya itu 1 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 6. Di mana X-nya elemen bilangan real. Nah, kita lanjut ke contoh yang nomor 5. Ya. Contoh yang nomor 5. Misalkan Ibu punya 1 kurang dari 1 dikurangi 3X, ya, kurang dari sama dengan 7, gitu ya. Nah, cara mengerjakannya sama, ya. Kita manipulasi yang bagian tengahnya itu agar menjadi nilai X-nya saja. Jadi ini nanti 1 dikurang 1, ya. Ini agar nilai 1 yang di tengah itu hilang. 1 dikurang 1 kurang 3X. Nah, ini yang sebelah kanannya juga sama, 7 dikurang 1. Jadi hasilnya 1 kurang 1, 0. Kurang dari, ini juga 0. Sisanya negatif 3X. Kurang dari sama dengan 6. Gitu. Nah, selanjutnya yang tengah ini agar menjadi X, berarti harus kita kalikan dengan 1/3. Karena ini negatif, ya negatif 3, berarti kita harus kalikan dengan negatif juga. Ya, biar nanti hasilnya yang di tengah tinggal X. Nah, ingat, kalau dikalikan dengan bilangan real negatif, maka nanti tandanya berubah. Yang tadinya kurang dari berubah menjadi lebih dari, gitu ya. Nah, ini yang tengahnya juga berubah. Negatif 3X dikali negatif 1/3. Ini tandanya berubah, yang tadinya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan. Nah, 6 dikali negatif 1/3. Ya, maka hasilnya ini 0, ya, lebih dari X, lebih dari 2, gitu ya. Nah, ini hasilnya 0 lebih dari X, lebih dari negatif 2. Negatif 2. Ya. Atau kalau ingin kita sederhanakan lagi bentuknya, karena ini kan negatif 2 ya, berarti negatif 2 itu kurang dari X, kurang dari 0, gitu ya. Oh ya, ada sama dengannya. Ya, berarti sama dengan. Jadi, himpunan penyelesaiannya X, di mana negatif 2 kurang dari sama dengan X, kurang dari 0. Untuk X elemen bilangan real. Nah, lanjut ke contoh yang nomor 6. Ya, di materi pertidaksamaan linear ini, memang Ibu sengaja ya banyak contoh soalnya karena tergantung model-model soalnya ya. Jadi ketika kalian nanti mengerjakan soal, tinggal kalian lihat contoh yang mana yang mirip dengan soal yang kalian kerjakan gitu ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini negatif 3 dikali dengan 2x min 3, ya, ditambah 15. Lebih dari sama dengan 2x ditambah 4x min 6. Nah, ini kan ruas kiri bentuknya belum sederhana, ruas kanan juga bentuknya belum sederhana. Maka kita selesaikan satu persatu ruasnya gitu ya. Jadi yang ruas kiri diselesaikan, ruas kanan juga sama diselesaikan. Nah, misalkan ini, karena ini ada tanda kurung, berarti kita kalikan ke dalam ya. Jadi negatif 3-nya kalikan 2x, negatif 3-nya juga kalikan negatif 3. Jadi hasilnya negatif 3 kali 2x, negatif 6x. Kemudian negatif 3 kali negatif 3,
plus 9 ditambah 15. Ini lebih dari sama dengan 2x ditambah, ini juga sama ya, ke sini dikaliin ke dalam. Berarti ini 4x dikurangi 4 kali 6, 24. Nah, ini masih bisa diselesaikan. Min 6x ditambah 15 tambah 9. Berarti 24. Lebih besar sama dengan 2x tambah 4x. Ini 6x dikurang 24, gitu ya. Nah, selanjutnya yang mempunyai variabel x kita pindahkan ke ruas kiri, konstanta pindahkan ke kanan, gitu ya. Jadi 6x ini yang tadinya positif jadi negatif. Ya. Kemudian ini negatif 24 juga sama, negatif 24 dikurang 24, yang tadinya positif jadi negatif. Ini hasilnya jadi 12x, negatif 12x lebih besar dari negatif 48. Nah, agar menjadi nilai x aja berarti kita harus bagi, ya. Bagi, berarti negatif 12-nya yang tadinya dikali, kalau pindah ruas menjadi dibagi. Nah, karena ini dibagi oleh bilangan negatif, maka nanti tandanya berubah. Ya, tandanya berubah di sini. Yang tadinya lebih dari sama dengan menjadi kurang dari sama dengan. Ya, berubah jadi kurang dari sama dengan. Nah, ini negatif 48 per negatif 12. Jadi hasilnya x kurang dari sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaiannya ya x, di mana x kurang dari sama dengan 4 berlaku untuk semua x elemen bilangan real, gitu ya. Nah, untuk contoh soal yang terakhir, ya, ini contoh soal yang nomor 7. Bentuk pertidaksamaannya unik ya, tapi ini sering keluar juga ya di beberapa soal. Ya, ini nomor 7. Misalkan Ibu punya pertidaksamaan 2x kurang 1 kurang dari x ditambah 1 kurang dari 3 min x. Kalau seperti ini kan ada, ya, ini kan ada apa ya, tiga ruas gitu ya. Ini ada 3 ruas, ya, ruas kiri, ruas tengah, sama ruas kanan. Semuanya mengandung nilai x. Kalau seperti ini kita harus selesaikan satu-satu, ya. Jadi nanti ada 3 kemungkinan, ya. Jadi nanti ada 3 kondisi, ya. Jadi nanti ada 3 kondisi, ya. Untuk kondisi yang pertama, ya, kondisi yang pertama misalkan Ibu selesaikan yang 1 dan 2, ya. Misalkan ini yang ruas kiri itu ruas 1, ruas tengah itu ruas 2, ruas kanan itu ruas 3, ya. Berarti kalau ruas 1 dan 2, ya, kita selesaikan. Ini ada 2x kurang 1 kurang dari x ditambah 1. Cara pengerjaannya sama ya, seperti yang tadi. Jadi yang ada x-nya kita pindahkan ke ruas kiri, konstanta di ruas kanan semua, gitu. Jadi ini 2x dikurang x kurang dari 1 ditambah 1. Ini yang tadinya negatif 1, ketika pindah ke ruas kanan jadi positif. 2x kurang x jadi x kurang 2, gitu ya. Nah, sekarang kondisi yang kedua. Kondisi yang kedua itu berarti kondisi, misal Ibu pilih 2 dan 3, ya. Ruas 2 dan 3. Ruas 2 dan 3 itu berarti ada x ditambah 1 kurang dari 3 min x, ya. Berarti ini x, min x-nya pindah ruas ke ruas kiri, berarti ini ditambah x kurang dari
3 dikurang 1. X ditambah X jadi berapa? 2X. Kurang dari 2. X-nya jadi sama dengan 1. Karena nanti yang 2X ini pindah ruas jadi dibagi. Jadi X kurang dari 2 bagi 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. Ini ya. Nah, selanjutnya yang belum ruas apa? Ruas 1 dan 3. Nah, ruas 1 dan 3. Jadi ada 3 kondisi ya. Ruas 1 dan 3. Kalau ruas 1 dan 3 berarti ininya itu 2X min 1 kurang dari 3 min X gitu ya. Nah, berarti ini 2X min X-nya pindah ruas. Berarti ini ditambah X kurang dari 3 min 1-nya pindah ruas. Jadi ditambah 1. 2X tambah X jadi 3X kurang dari 4. X kurang dari 4/3. Nah, berarti di sini kan ada 3 himpunan penyelesaian. Ya, dari 3 himpunan penyelesaian ini, kita harus cari irisannya. Berarti harus digambar dulu garis bilangannya. Ya, digambar dulu garis bilangannya. Ya, misal ini garis bilangan. Ya, berarti ada titik 1, ya. Ada titik 4/3 dulu ya. 4/3 dulu baru nanti 2. 4/3 itu, ya. Berarti sini ada 4/3 dulu. Baru nanti sini ada angka 2. Ya. Karena di sini bentuknya kurang dari semua, berarti si batas-batasnya itu tidak masuk solusi ya. Jadi kita kasih bulatan kosong ya. X kurang dari 1 ya. X kurang dari 1 berarti ini X-nya bulatan, maaf, satunya bulatan kosong ya, bulatan kosong. Berarti arahnya karena kurang dari 1 berarti arahnya ke sebelah kiri ya, arahnya ke sebelah kiri. Kemudian 4X kurang dari 4/3 berarti ini juga bulatan kosong ya. Ini juga bulatan kosong, arahnya juga sama ke sebelah kiri. Nah, gitu ya. Nah, yang 2 juga sama, X kurang dari 2. Berarti ini juga ke sebelah kiri. Nah, gitu. Nah, dari 3 daerah ini kita cari daerah yang irisannya. Berarti yang ketiga-tiganya ada irisannya. Berarti yang mana? Yang ini ya, dari 1 ke sini. Nih, ini kan semuanya diiris. Tuh, ya. Nah, ini irisannya, gabungannya. Jadi, kita punya himpunan penyelesaiannya itu, ya, X di mana X kurang dari 1 untuk semua X elemen bilangan real. Gitu.